Kita nggak perlu Islam yang neko-neko. Kalau ditanya, kamu ini Islamnya kok kayaknya radikal. Radikal gimana? Jenggot mulai panjang. Lihat kebanjiran. Ini Islam radikal nih. Kebanjiran, terus sering ke masjid. Hibatifillah. Kita Islamnya tolong yang biasa-biasa aja. Terus gimana? Seperti yang dilakukan Nabi tadi SAW bersama para sahabatnya. Bagaimana Abu Bakar mempraktekkan Islam, itu yang kita jalani. Ketika ada perselisihan, ke sana kita lihat. Gimana? Abu Bakar gimana sih? Umar gimana sih? Utsman gimana? Ali gimana? Oh, mereka melakukan, kita kerjakan. Mereka tidak ngerjakan, ya udah. Kita nggak usah ribut. Muhammad nabina binuru hadina di Makkah hamimi nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Berbagai macam cara orang-orang Wahabi mencari simpatisan. Cari apa? Simpatisan. Jadi ada cara keras, tegas, ada yang lembut, ada yang pokoknya macam-macam. Jelas dalam cara-cara itu tentu mereka akan membawa ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tetapi sekali lagi mereka itu aslinya berbohong, sadar ataupun tidak sadar. Nama-nama diganti dengan salafiyun, ini juga satu kebohongan. Yang aslinya nisbat mereka ke Wahabi. Kata mereka itu bahwa salah satu dari ustadz mereka mengatakan tidak usah kita mengikuti Islam yang neko-neko. Jadi Islam yang sederhana saja, Islam yang apa adanya, diperinci dengan kata-kata Islamnya Rasulullah, kurang lebih begitu. Abu Bakar, Utsman, Ali dan Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu. Jadi apa yang dibuat oleh Rasulullah itu yang kita buat, apa yang dibuat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu yang kita buat. Seperti itu. Jangan neko-neko katanya. Berkali-kali kami sampaikan, sekarang kamu orang Wahabi, kamu pernah jumpa langsung dengan Rasulullah, kamu pernah belajar langsung dengan Abu Bakar, Utsman, Ali? Jelas tidak. Justru kamu ini aslinya korban juga, karena salah belajar dari guru yang salah. Nomor satu itu. Yang kedua, yang kamu ucapkan kamu tidak amalkan. Kamu bilang apa yang dibuat oleh Rasulullah dibuat oleh Abu Bakar yang kami buat, Utsman, Ali radhiyallahu anhu itu kami buat. Sekarang kami tanya nih, kamu tarawihnya berapa rakaat? Kita tanya sama orang Wahabi, tarawihnya berapa rakaat? Mereka tarawih 8 rakaat. Sementara tarawih yang dibawa oleh Nabi SAW itu menjadi bahan perbincangan di kalangan para ulama. Sehingga pentolan dari Wahabi sendiri mengatakan, Ibnu Taimiyah, beliau sampaikan bahwa jumlah rakaat Nabi SAW tidak bisa ditahu secara pasti. Jadi jumlah rakaat Nabi atau salat tarawih rakaat Nabi berapa? Itu bagian dari perbincangan di kalangan para ulama. Berapa rakaat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu salat? Ini juga tidak ada yang tahu. Kemudian nanti terekspos secara gamblang itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian lanjut ke Utsman, lanjut ke Ali radhiyallahu anhu. Itu 20 rakaat. Kemudian orang-orang Makkah sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, saya melihat orang-orang Makkah salat 20 rakaat. Kemudian orang-orang Madinah aslinya 20 rakaat menjadi 36 karena di sela-sela 4 rakaat itu ditambah 4 rakaat. Jadi kalau klaim kamu betul itu. Bahwa kamu apa yang dibuat oleh Rasulullah kamu buat, apa yang dibuat oleh Abu Bakar kamu buat,
Apa yang dibuat oleh Umar itu yang dibuat. Apa yang dibuat oleh Ali itu yang dibuat. Maka sudah tentu seharusnya, walaupun ini amalan sunnah, di dalam masjid-masjid yang dihuni oleh orang Wahabi, seharusnya sholatnya berapa? Di bulan Ramadan tarawihnya 20 rakaat, bukan 8. Yang kedua lagi, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, azan dari 1 menjadi 2. Rasulullah SAW hanya 1 kali. Kalau klaim kamu betul itu, bahwa kamu kembali kepada Rasulullah dan 4 khalifah tadi, maka sudah tentu di masjid kamu juga ada azan 2 kali di hari Jumat. Tetapi malah kamu tidak amalkan. Bahkan lebih parah dari itu, kamu mengklaim orang yang tarawih 20 rakaat adalah bid'ah. Orang yang azan 2 kali adalah bid'ah, malah pelaku bid'ah, dan sebagainya. Jadi sudah tidak betul tuh. Lebih dari itu, orang-orang Wahabi tidak mengerti, tidak paham bahwa di kalangan para sahabat sendiri juga mereka itu sering berselisih. Kalau seandainya perselisihan mereka itu satu di antara yang lain, yang satu betul-betul mengikuti nas baik dari Al-Quran dan hadis, yang tidak ada di situ mahalul ijtihad, tidak ada ruang bagi para sahabat untuk beristihad dalam memahami itu ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka yang salah langsung mengaku salah. Tidak ada basa-basi. Saya kasih contoh. Saat orang-orang Ansor setelah Rasul meninggal dunia, mereka langsung bermusyawarah untuk memilih pemimpin dari mereka. Mengetahui hal itu, Abu Bakar, Umar, Abu Ubaid bin Jarrah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat mendatangi itu sahabat Ansor. Sampai di sana ditanya, apa maksud kamu berkumpul? Mereka sampaikan. Terus usulan dari orang-orang Ansor mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Dari kami orang Ansor 1 amir, dan dari kamu orang Muhajirin 1 amir. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka menurut usulan pendapat dan ijtihad saat itu orang-orang Ansor adalah pemimpin umat Islam dipimpin sama 2 pemimpin. Ansor 1, Muhajirin 1. Yang umumnya Muhajirin itu dari kalangan Quraisy, orang-orang Makkah. Maka saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan nasri yang tidak ada, boleh ada situ perdebatan. Dari Nabi SAW, al-a'immatu minal Quraisy. Pemimpin dari apa? Quraisy. Orang Ansar langsung, pendapat mereka tadi yang berseberangan dengan nas yang sharih langsung dilepas. Mengalah. Karena salah. Tidak ada perdebatan secara langsung. Artinya perdebatan itu tidak berkelanjutan. Tidak ada egois-egois. Langsung mereka menerima. Maka khulasa, setelah itu keputusan, Abu Bakar lah diangkat jadi Khalifatul Rasul atau Amirul Mu'minin yang pertama. Setelah Rasulullah meninggal dunia. Seperti itu. Yang kedua, kalau seandainya itu ayat atau hadis adalah tidak menggambarkan di situ hukum yang sharih, yang jelas, tetapi di situ memerlukan di situ ada celah atau pintu untuk berijtihad. Maka sahabat Nabi SAW sesama mereka juga berbeda. Kenapa? Nomor 1, mereka ahli. Yang kedua, mereka memahami sabda Nabi SAW bahwa al-ikhtilafu baina ummati rahmatu. Perbedaan para di kalangan umatku, para ahli dari kalangan umatku adalah menjadi sebab rahmat. Bukan bencana seperti mana dipahami orang-orang Wahabi. Dan ini menjadi satu ketetapan Allah, tidak bisa dihapus. Perbedaan itu selalu akan muncul. Cuma ada perbedaan yang wujud dari kalangan para ahli yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi umatnya. Yang kedua, perbedaan di kalangan para bukan ahli. Bukan para itu bukan jadi rahmat tetapi jadi bencana. Sebagaimana orang-orang perbedaan orang-orang Wahabi. Atas dasar itu, karena sahabat sendiri ada perbedaan mengenai ayat-ayat Al-Quran, mengenai sabda-sabda Nabi SAW, maka ulama-ulama yang belajar dari mereka setelah mereka itu tabi'in dan seterusnya itu
Jadi murid langsung mereka ya tabi'in. Maka mereka juga dalam menukilkan itu pendapat para sahabat yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berbeda-beda. Jadi jangan kamu menganggap kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu itu menandakan sudah tidak ada lagi perbedaan di antara umat Nabi setelah mereka. Itu pemahaman yang salah, pembodohan namanya. Justru kalau kita mau kembali kepada mereka, maka keyakinan kita mengenai perbedaan di kalangan para ahli, dari kalangan para ulama itu, fuqaha, muhaddisin, ini adalah satu rahmat, dan ini akan turun terus. Dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam, dari segi periwayatan itu saja sudah berbeda. Kadang dalam hadis Bukhari begini, dalam hadis Muslim begini. Kadang dalam hadis dalam Tirmizi, Abu Daud juga berbeda. Perbedaan itu karena mereka ahli, maka ini tidak menjadi satu bencana, tetapi satu rahmat. Maka salah kalau orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Islam yang tidak neko-neko itu adalah Islam yang tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilafnya. Itu salah. Yang betul adalah Islam yang asli adalah Islam yang ada perbedaannya, tetapi perbedaan itu bukan di kalangan para ahli, perbedaan di antara di kalangan para ahli. Itu menjadi rahmat. Saya kembali sahabat, di zaman sahabat, contoh salah satu, banyak contoh, tetapi salah satu adalah saat Rasulullah SAW mengutus pasukan sahabat, rombongan sahabat ke Bani Quraidah. Ke apa? Rasul sebelum mengutus itu rombongan, beliau berpesan, kamu sholat asar, sesampai di sana baru kamu sholat asar. Sesampai di sana baru kamu sholat asar. Di tempat tujuanmu itu. Ini sabda jelas toh. Tetapi di situ bagi orang-orang ahli di sini, bagi yang punya kemampuan untuk berijtihad, terutama di kalangan para sahabat, mereka sendiri berbeda dalam memahami ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di tengah jalan yang berangkat tadi, yang diutus, yang dikirim sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama tetap berpegang teguh dengan lafaz hadis. Sesampai di sana baru kamu sholat asar. Yang satu lagi berijtihad. Maksud Nabi bersabda itu adalah kalau di tengah jalan belum tiba waktu asar. Kalau sudah tiba waktu asar berarti sholat baru lanjutkan perjalanan. Maka yang kelompok yang pertama tadi tetap berpegang teguh dengan lafaz hadis. Kelompok kedua tidak, sholat asar selesai baru berjalan. Dua ini di dalam satu rombongan terjadi dua kubu, tapi tetap satu hati, saling sayang. Misi mereka, tujuan mereka diutus oleh Rasulullah SAW. Lewat perbedaan ini tidak mengurangi, tidak menyebabkan mereka saling satu sama lain saling menyesatkan, satu mengkafirkan, mensyirikan. Kenapa? Karena mereka ahli. Sudah, satu rombongan sholat berangkat kemudian. Yang satunya lagi sampai nanti di sana baru sholat, pulang selesai menyelesaikan tugas kembali. Mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW mengenai kejadian di lapangan. Rasulullah SAW mengokekan kedua-duanya tadi. Jadi yang sholat saat mendapatkan waktu asar di tengah jalan juga oke. Yang sholat sesampai di tempat tujuan sebagaimana sabda zahir Nabi SAW juga tentu dalam berijtihad ada yang betul, ada yang salah. Tetapi karena ahli, kenapa Rasulullah tidak marah? Karena salah dalam berijtihad tapi ahli dapat pahala satu. Betul dalam berijtihad dapat pahala dua. Itu dijanjikan oleh Allah. Maka orang yang salah dan dapat pahala, kenapa mau dibilang salah? Allah sendiri ridho dengan perbuatan mereka. Semisal dengan ini di kalangan tabi'in juga. Di kalangan tabi'in juga. Sehingga di dalam Muqaddamatul Fathul Mu'in itu ditulis awal mula madzhab itu ada 500. Tetapi karena murid-muridnya tidak melanjutkan ajaran imam-imam mereka, maka
mazhab-mazhab selain 4 mazhab itu sudah tidak berjalan. Yang tersisa berapa mazhab? 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 4 imam ini sumber pengambilan hukum itu juga dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma dan qiyas. Tapi kenapa bisa berbeda dan? Jelas perbedaan itu karena sudah menjadi ketetapan Allah. Dan perbedaan dihasilkan karena tingkat penelitian sesuai dengan level keilmuan yang dikasih oleh Allah kepada mereka itu berbeda-beda. Tapi ini bukan satu bencana, satu rahmat. Sehingga sampai sekarang 4 mazhab itu masih ada. Orang Hanafi dengan Syafi'i, kita ini Syafi'i. Tapi kalau misalkan kita pergi ke daerah-daerah yang basis Hanafi seperti misalkan Pakistan, India, Bangladesh, kemudian daerah-daerah pecahan Rusia itu, ada Afghanistan. Afghanistan bukan bagian dari pecahan Rusia. Afghanistan, kemudian Turkmenistan, kemudian Uzbekistan, kemudian apa lagi? Bukhara, Samarkandi. Nama-nama tempat. Jelas kami orang Syafi'i ke sana tidak ribut dengan mereka. Tidak sampai-sampai kita mengatakan, kenapa kamu tidak kunut subuh? Bid'ah, sesat. Sesampai kita di sana, saat mereka selesai sholat tidak wiridan. Sementara kita orang-orang Syafi'i yang tinggal di Indonesia, Malaysia, Thailand, rata-rata itu setelah sholat adalah melakukan wiridan. Di sana kita tidak mengatakan sesat, bid'ah. Tidak demikian. Tetapi kita ikuti sebagaimana mereka buat. Sama juga mereka itu kalau datang ke sini, begitu juga. Juga lintas mazhab yang lain, Maliki, kemudian Hambali. Kenapa bisa begitu? Kita sama 4 mazhab, sesama kita 4 mazhab ini yang berbeda tetapi baku sayang, karena para imam-imam kita itu diakui dan mereka ahli, dan di antara mereka saling sayang satu sama yang lain, saling hormat satu sama yang lain, saling mengakui. Walaupun di lapangan, karena orang yang sudah punya derajat mujtahid mutlak itu haram hukumnya mengikuti yang lain. Itu satu amanah, satu tanggung jawab dari Allah yang mau tidak mau mereka jalani. Para imam-imam kita itu di atas tidak saling menyesatkan. Mereka saling menyalahkan, iya, tetapi karena ahli berdasarkan Al-Quran hadis, tetapi tidak saling menyesatkan, mengkafir. Sesama mereka saling menyalahkan itu hanya di batasan dalam majelis ilmu saja. Selesai itu peluk-pelukan lagi. Salah satu dari mereka ada yang jadi imam tetap di belakang ikut dengan tenang, tidak ada ribut. Setiap imam meyakini apa yang diambil adalah betul. Tetapi ingat, karena usul dalam fikih itu ada kemungkinan salah, maka mereka tidak saling menyesat saat kenapa lagi mengkafirkan dan mensyirikan satu sama yang lain. Imbas dari kasih sayang di antara mereka itu turun sampai ke murid-murid mereka dan pengikut-pengikut mereka. Berbeda dengan orang-orang Wahabo. Karena dari atasnya tidak punya level pengakuan mereka mujtahid, mereka mujaddid, hanya dari kalangan mereka saja. Ulama satu dunia mengatakan pembesar mereka itu adalah sesat, menyesatkan, tidak punya kapasitas, dan lain-lain sebagainya. Semua pengakuan dari mereka saja. Kemudian pembesar-pembesar mereka dengan gampangnya dan mudahnya, tanpa meneliti lebih dalam, memang tidak punya ahli, tidak punya keahli. Salah kafir, salah syirik, salah sesat, bid'ah. Imbasnya apa? Murid-murid mereka juga membawa faham yang sah dan pengikut-pengikut mereka itu. Maka setiap orang pingin umat itu bersatu. Pertanyaan, bisakah kita melawan sesuatu yang menjadi sudah ketetapan Allah itu? Merubah sesuatu yang telah menjadi keputusan Allah? Jelas tidak. Sudah ketetapan Allah, umat ini akan berbeda. Cuma jangan sampai kita ikut perbedaan yang bos-bosnya itu, yang imam-imamnya adalah orang-orang yang tidak ahli seperti Wahabi. Quran selalu di bawah, hadis selalu di bawah. Tapi pahamnya Wahabi. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu tafsila. Allah katakan dalam Al-Quran, kalau kamu berselisih mengenai satu perkara dan kamu tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kamu betul beriman sama Allah dan hari akhir. Ingat, ayat ini betul.
Tetapi sekali lagi saya tanya, adakah kita berjumpa langsung dengan Allah atau berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW? Jelas kalau Rasul masih hidup untuk mengetahui ridho Allah dalam satu perkara, keputusan Allah mengenai satu masalah, Allah berpihak kemana, maka sahabat langsung datang ke Rasulullah. Bagaimana kalau Rasulullah sudah meninggal dunia seperti sekarang? Bagaimana cara kita kembali kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kita langsung kembali mengotak-atik Al-Quran sendiri, hadis-hadis Nabi sendiri? Jelas tidak punya kapasitas. Maka jembatan yang Allah jadikan untuk memahami Al-Quran dan hadis adalah kembali kepada siapa? Al-Quran dan hadis lewat faham ulama yang ahli, ulama yang mu'tabar, bukan faham Wahabi. Jelas nih? Maka itu maksud ayat. Jadi bukan langsung setiap kita kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Subhanallah. Nomor satu, orang awam baca Al-Quran saja belum pintar. Kalau sepintar baca, hafal tidak. Sudah hafal, terjemah paham tidak. Terjemah paham tidak. Kalau sudah paham, tafsir saja berbeda-beda. Begitu hadis-hadis Nabi SAW, bukan 10, bukan 100, bukan 1000, ratusan ribu. Bahkan dalam Musnad Imam Ahmad 1 juta hafalan Imam Ahmad mengenai hadis 1 juta. Jalan aman dan jalan tenang adalah ikuti ulama. Lanjut, sekarang ulama, orang-orang Indonesia ini dengan amalan-amalan mereka yang zahirnya di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, mungkin zaman tabi'in juga mungkin tidak ada. Apakah kita langsung memvonis itu bid'ah, itu sesat, amalan syirik dan lain sebagainya? Tidak bisa langsung begitu. Harus diuji coba lewat Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, melalui ulama-ulama yang memahami perkara ini. Jadi harus kembali ke sana. Baru bisa dipastikan ini salah, ini tidak. Ya, jangan seperti Wahabi, belajar 2 tahun, 3 tahun, jadi dokter abal-abal, sudah berani menyalahkan orang, berani memvonis orang sesat, syirik, kafir. Nanti sudah lama-lama baca lagi buku-buku yang lain, baru mulai pelan-pelan meralat. Ada yang kayak begitu, ada yang tetap tidak mau, tetap berpegang dengan pendapat salah mereka itu. Paham tidak? Sebelum orang Wahabi datang ke Indonesia tuh, walaupun bagi saya pribadi, munculnya Wahabi ini satu rahmat bagi orang-orang yang belajar di pesantren. Bagaimana bisa jadi rahmat itu? Padahal mereka itu penyebar fitnah. Jadi penyebab rahmat bagi orang-orang di pesantren itu apa? Maka orang-orang di pesantren semakin mereka sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi tidak main-main dalam belajar. Nah, dulu belum ada orang Wahabi macam-macam, baru itu ya orang di pesantren itu belajarnya ngaji kitab pun dulu itu lurus-lurus saja, lurus, tidak ada kritikan, tidak ada pembahasan ini. Nah, dengan adanya Wahabi, baru alhamdulillah singa-singa dari Aswaja itu bermunculan. Ini satu rahmat, tapi bencana bagi orang awam. Orang-orang yang kasihan mengamalkan satu amalan, bukan bid'ah, bukan sesat, bukan syirik, tetapi sebelum mendapat penjelasan yang gamblang dari ulama-ulama Aswaja, terlebih dahulu mereka mendapatkan penjelasan yang salah dari orang-orang Wahabi. Dengan membawa Al-Quran yang paham Wahabi, hadis paham Wahabi. Kasihan tidak sedikit yang terjebak dari segi akidah maupun furu'iyah. Seperti itu. Nah, cuma yang saya bilang, walaupun itu jadi rahmat bagi para santri, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, tetapi jadi bencana. Cuma yang mau saya bilang, menjadi bencana bagi orang awam. Yang mau saya kasih tahu adalah, sebelum mereka datang, orang Indonesia itu rata-rata damai-damai saja. Tapi ada bagusnya juga datangnya Wahabi, supaya kita semakin siaga satu, itu koreksi. Semakin mantapkan betul-betul yang kita amalkan itu ada dasarnya atau tidak. Baik langsung dari Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Orang Wahabi mau terima tidak terima, ya terserah mereka. Yang jelas Wahabi ini adalah bukan hanya di Indonesia. Di mana-mana negara mereka tinggal, maka mereka akan selalu berseberangan dengan mazhab orang yang ada di situ. Mazhab orang ada di situ. Jadi selalu berseberangan. Tidak. Resikonya itu besar, itu ingin umat menyatu, tetapi mereka menjadi sebab terjadinya perselisihan, munculnya fitnah, kemudian perpecahan di kalangan umat Islam. Tidak sedikit bapak anak jadi kurang ajar dengan bapak, sebab apa? Ikuti firqah. Tidak sedikit anak mensyirikan, mengkafirkan, menyesatkan orang tua, keluarga, teman yang lain, sebab ikut faham Wahabi. Satu lagi,
jenggot, kemudian rajin ke masjid, kemudian pakai celana di atas mata kaki tidak menyebabkan orang disebut radikal. Orang disebut radikal itu sebab apa? Pakai jenggot, pakai celana di atas mata kaki, rajin ke masjid, tetapi dalam menyebarkan Islam itu tidak ikuti cara lemah lembutnya hilang. Sudah salah, tidak punya tingkatan taki kayak orang Wahabi. Bukan tegas, tetapi brutal. Apa? Kalau tegas bagus. Brutal, kasar. Tidak. Sesat, kafir, syirik. Jadi orang hanya ke masjid saja itu tidak dibilang radikal. Tidak dibilang itu, cuma itu tadi. Coba kalau yang kamu bawa betul, kemudian pendekatan kamu kepada orang-orang itu betul, sebagaimana wali-wali songo, ulama-ulama terdahulu, yang 95% orang Indonesia diisi dengan manusia yang beragama bukan Islam, tetapi berubah menjadi 95% beragama Islam. Pelan-pelan karena kita lengah lagi dalam berdakwah, saling ingat satu sama yang lain, maka sekarang berkurang lagi jadi 85 atau 75 itu kali. Sekian begitu persen. Paham ya? Jadi kalau seandainya orang-orang Wahabi ini yang pertama datang ke Indonesia menyebarkan Islam, 2 di antara 1 saja. Orang Indonesia sudah mati semua kalau mereka kuat. Yang kedua, kalau mereka yang lengah, jenazahnya yang dikuburkan di sini, Islam tidak bisa tersebar. Ya, datang bid'ah, syirik, sesat, dan lain sebagainya. Semoga dapat kepahaman yang lurus. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.